Pemirsa, sebanyak 5 orang meninggal dunia dalam musibah kecelakaan yang melibatkan bis pariwisata yang membawa rombongan ziarah wali dengan kendaraan truk tronton di ruas jalur Pantura Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan maut terjadi saat bis yang membawa rombongan peziarah sedang dalam perjalanan usai berziarah dari Lamongan menuju Gresik. Meneng aja ngono kok. Astagfirullah. Wah, kalau balik, Bang. Wah, kritis akeh. Firasat kalau nggak enak supirnya, oleng lah. Dari pagi itu nggak enak, dari pagi. Terus waktu pulang, supirnya nggak bilang siapa mau kencing, istirahat nggak ada, langsung melaju terus. Pegang satu setir, katanya itu, setir. Aku bawa HP, entah aku kok gitu dikit, jalan di Lombang. Akhirnya langsung oleng, truk masuk. Tapi buat aku ini menjadi perhatian penting untuk kita semua dan bisa menjadi contoh buat kita semua karena ini bahaya banget dan ini terjadi pada rombongan ziarah wali yang akhirnya menerobos marka jalan dan akhirnya menabrak truk tronton. Semoga ini menjadi perhatian kita semua dan nggak ada lagi deh kejadian kayak gini. Seperti inilah video amatir yang merekam kecelakaan maut melibatkan bus pariwisata dengan kendaraan truk tronton Nopol L9310UU di ruas jalur Pantura Dendels, Desa Kemanggi, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik belum lama ini. Mas, yang luka-luka parah dan meninggal itu posisi duduk di mana, Mas? Di bangku kanan, bangku tiga. Belakang supir ya? Ya, semua sampai belakang. Jadi langsung nggak bisa berkutik, ada yang nolong waktu itu. Suara benturan ya, apa dia? benturan keras. Langsung semua terpental dalam ini. Bagian penumpang banyak yang tidur ya? Semua tidur. Habis semua tidur, semuanya tidur. Masnya bisa selamat ini gimana ceritanya? Saya tidur, cuma saya terpental. Langsung ini luka ini sama kaki. Sama istri saya juga terpental, ibu saya juga terpental. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan bis pariwisata dengan kendaraan truk tronton. Untuk kronologi kejadian, awal mula ada kendaraan bus ini berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan. Saat di TKP, saat di tempat kejadian, pengemudi kendaraan bus kurang konsentrasi saat berkendara. Kemudian oleng ke kanan melebihi marka jalan tengah. Saat bersamaan ada kendaraan truk tronton yang datang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 4 orang penumpang bis meninggal dunia dan 15 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Fatma Medika dan Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Petugas unit laka lantas Satlantas Polres Gresik mengungkapkan bus pariwisata tersebut membawa rombongan ziarah wali dari Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
Kronologis kecelakaan bermula saat bus pariwisata yang membawa rombongan ziarah wali sedang dalam perjalanan dari arah Lamongan menuju Gresik. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi bus kehilangan konsentrasi sehingga bus mendadak oleng ke kanan melintasi marka jalan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk tronton. Karena jaraknya terlalu dekat, pengemudi truk tronton tidak bisa menghindar sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Itu yang meninggal itu satu keluarga nggak? Satu keluarga. Oh, dua keluarga. Dua. Satu anak sama ibu, yang dua adik kakak. Yang satu Yang Makas. satu luar desa, di Sentir, Doro. Ya. Pak Sinten asmone? Saat ini supir sudah bisa diajak bicara, diajak komunikasi, namun masih ada beberapa memar di pipi. Tadi kami tanya dari pihak rumah sakit, itu ada mengalami luka robek di pelipis dan memar saja di pipi. Untuk yang lain seperti patah tulang tidak ada. Hanya satu supir bus saja. Ya, rencana pun ini tadi dari pihak keluarga menyampaikan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih bagus. Nanti akan kita fasilitasi untuk permintaan tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian laka lantas di Gresik yang menewaskan 5 orang dan juga belasan orang masih luka-luka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga untuk para korban yang masih luka-luka segera diberi kesembuhan. Amin. Sementara itu di lain momen, salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan Galur Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin dini hari terbakar. Tak hanya membakar satu mesin pengisian BBM, kebakaran juga melahap satu unit sepeda motor warga usai mengisi BBM. Allahu Akbar, gede banget. Pom bensin Galur nih. Jangan-jangan ini nih, Bang. Api yang sulit dipadamkan dengan apar dan takut terjadi ledakan di SPBU membuat warga dan petugas SPBU yang di lokasi tampak seketika panik. Agar api tak meluas ke seluruh area SPBU dan permukiman warga, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman. Menurut salah satu petugas SPBU, api pertama kali mulai muncul dari sepeda motor usai melakukan pengisian BBM. Diduga kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik di bagian mesin sepeda motor yang menimbulkan percikan api hingga menyambar BBM di sepeda motor dan mesin pengisian di dalam SPBU. Nah, ini tadi pengisian udah beres. Setelah jarak 1 meter atau jarak 1,5 meter, itu motor posisi sela langsung menyala. Kita nyamber posisi atau gimana saya nggak tahu. Itu posisi sela langsung menyala. Posisi kan ini miring ya. Ini miring, mungkin dia jatuhnya posisi terbakar, dia kiri motornya langsung dilempar ke kanan begitu. Langsung nyamber ke pompa, langsung gerai kebakar langsung ke atas. Pendapat aku sih
untuk teman-teman sih mungkin lebih hati-hati lagi gitu, karena emang di pom bensin kan sangat sensitif ya. Jadi teman-teman selalu hati-hati, jaga lingkungan dan saling menjaga. Setelah 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Sementara itu, guna dimintai keterangannya lebih lanjut, petugas SPBU bersama security dan pengendara sepeda motor yang berada di lokasi langsung diamankan polisi. Ini kasus kebakaran di dalam SPBU tersebut tengah ditangani kepolisian Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Pengendara baiknya mematikan kendaraan bermotor dulu supaya emisinya tidak ada bahaya, jadi lebih safety. Terus baiknya juga tidak ada alat komunikasi seperti handphone atau apa gitu, makanya itu supaya nggak terdistraksi dengan jaringan apa gitu. Sementara itu di lain tempat, sebuah warung sembako asal Madura di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menjadi sasaran pembakaran yang dilakukan orang tak dikenal sekitar pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Dari hasil rekaman CCTV menunjukkan bahwa sebelum kejadian, 2 pria melakukan transaksi top up dengan pemilik warung. Setelah itu pelaku muncul dan menyiramkan cairan yang diduga sebagai bensin di sekitar warung sebelum membakarnya. Silakan Bapak. Kalau saya pribadi sih ngeliatnya itu memang zaman sekarang ada tindakan-tindakan yang tidak bisa kita tebak ya kan. Tapi yang paling penting itu nomor 1, misalnya kita sebagai pedagang kita jualan 24 jam itu kan kalau nggak salah tuh contoh kayak warung sembako. sampai 24 jam gitu. Itu sih wajib kita berikan peralatan untuk self defense, mungkin sejenis kayak senjata untuk self defense yang punya warung ya. Sama fire extinguisher itu yang buat padamin api, itu sih paling penting sih. Tidak diketahui motif 2 orang pria tersebut membakar warung sembako tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Belum diketahui berapa kerugian yang dialami pemilik warung sembako tersebut. Pesan-pesannya sih untuk semua usaha yang bukanya sampai 24 jam atau sampai tengah malam, saran saya sih untuk dioptimalkan masalah keamanan. Mungkin CCTV itu udah bagus, saya sempat lihat ada CCTV-nya kan ya? Iya. Nah cuman mungkin untuk peralatan self defense itu mungkin kita mesti tiru kayak di luar, mereka ada yang punya senjata dan itu punya license, punya suratnya, memang penggunaannya ketika sudah diserang gitu. Sidang pra-peradilan dengan pemohon selebgram Francisca Novitasari atau yang lebih dikenal dengan Siskae dengan termohon Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin dalam kasus produksi film porno yang menjerat dirinya. Adapun sidang pra-peradilan tersebut digelar terkait dengan penetapan Siskae sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus produksi film porno.
Sidang pra-peradilan tersebut kembali dilanjutkan setelah sempat ditunda. Seperti diketahui, sidang perdana pra-peradilan tersebut seharusnya berlangsung pada Senin 22 Januari 2024 lalu, namun ditunda karena pihak Polda Metro Jaya tidak hadir. Telah ditangkap melalui upaya paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, kami hari ini ingin mencabut gugatan untuk memperbaiki seluruh narasi-narasi yang ada di dalam gugatan tersebut. Jadi intinya kami akan membuat upaya-upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan daripada kepentingan klien kami, kepentingan hukum klien kami. Tim kuasa hukum Siskae bakal mengajukan gugatan pra-peradilan kembali atas penetapan kliennya sebagai tersangka kasus produksi film porno ke pengadilan. Gugatan tersebut kembali didaftarkan karena hakim yang memimpin sidang perdana telah mengabulkan permohonan pencabutan. Dalam gugatan baru tersebut, pengacara Siskae menyampaikan akan ada beberapa hal yang akan ditambahkan dalam gugatan pra-peradilan tersebut. Hari ini kami akan melakukan pencabutan. Sesudah itu mungkin besok atau lusa kami akan memasukkan kembali atau mendaftarkan kembali perapin yang baru. Ada substansi yang permohonan yang akan kami tambah. Dan itu nanti, itu masih kami rahasiakan karena kami punya bukti-bukti baru untuk itu. Siskae telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus film dewasa bersama 11 orang lainnya. Namun hanya Siskae yang ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Siskae dijemput paksa oleh penyidik saat berada di Yogyakarta. Saat ini selebgram tersebut menghuni sel penjara Polda Metro Jaya. Lantas seperti apa kondisi Siskae di dalam Hotel Prodeo itu? Benarkah ia mengalami gangguan mental di dalam sel tahanan? Si klien saat ini kami belum ke sana. Mungkin hari ini kami datang ke Polda Metro Jaya untuk melihat langsung daripada klien kami bagaimana keadaan beliau di sana. Seperti itu. Mereka tidak menghormati pengadilan bisa bilang. Artinya kita sudah mendaftarkan perapit kita, tetapi mereka tidak meresponnya dengan baik. Artinya masih dilakukan upaya paksa penangkapan kepada klien kami. Itulah dia. Kami sangat sayangkan itu.